perkenalkan, kami dari media Analisa Publik TV ingin melaksanakan kegiatan liputan di wilayah PPK 1.5 PJN wilayah 1 Provinsi Jawa. Mungkin bisa dikenalkan Bapak dari mana dan dengan siapa? Monggo. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Jody Pujadi Hutomo. Kami adalah PPK 1.5 Provinsi Jawa Tengah, Satker PJN 1 Provinsi Jawa Tengah yang mengampu ruas dari Rembang, Blora, Cepu ini. Gini Pak, kita kan sekarang berada di lokasi mana ini? Di titik mana sekarang ini? Baik, ya ini adalah lokasi duplikasi jembatan mati. Duplikasi jembatan mati. Di KM 149. Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Nah, untuk tahun 2021 paket kegiatan dari PJN wilayah 1 khususnya di PPK 1.5 itu apa nama kegiatannya, bisa dijelaskan mungkin dengan pihak PPK Pak Jody, apa mungkin ada gambaran, bisa dijelaskan, monggo. Di tahun anggaran 2021 yang lalu kami ada satu paket, yaitu paket preservasi jalan Rembang Blora Cepu 2 yang terdiri dari pemeliharaan ruas dari Rembang, Blora, Cepu dengan anggaran dari APBN. Dari pekerjaan kegiatan preservasi Jalan Nasional Rembang Blora Cepu 2 ya, dua. Apa yang melatar belakangi dari kegiatan ini, Pak? Ya, jadi prinsipnya pekerjaan preservasi itu adalah pemeliharaan jalan dan jembatan. Jadi untuk memastikan kemantapan jalan itu tidak turun, malah harapan kita tingkatkan. Terus kemudian yang kedua adalah untuk spot-spot jalan dan jembatan yang masih belum lebarnya belum standar, itu kita lebarkan. Jadi tahun 2021 itu kita ada pelebaran jalan menuju standar dan pelebaran jembatan. Apa nama kegiatan ini dan dengan penyedia jasa siapa? Mungkin masyarakat wilayah Jawa Tengah ingin mengetahuinya. Iya, seperti saya sampaikan tadi, paketnya namanya paket preservasi jalan Rembang Blora Cepu 2 tahun anggaran 2021 dengan penyedia jasanya PT Unggul Perdana Mulya KSO dengan PT Gionika Utama Perdana. Dengan nominal berapa, Pak? 35.685.260.000 rupiah. Ya. Jadi termasuk pelebaran jalan menuju standar, termasuk pemilihan jembatan. Mungkin lingkup pekerjaannya itu apa aja sih, Pak, dari total anggaran tadi? Ya, jadi untuk lingkup pekerjaannya sendiri secara prinsip ada dua. Jadi untuk preservasinya kita ada pemeliharaan rutin kondisi dan holding penunjangan. Yang kedua adalah peningkatan. Jadi pekerjaan efektifnya itu adalah pelebaran jalan menuju standar dan pelebaran jembatan. Tadi juga ada kegiatan rutin jembatan, pemeliharaan di jembatan. Nah, tadi kan Pak Jody kan menjelaskan untuk pelebaran standar itu sebenarnya sebelum ada paket kegiatan ini itu berapa sih, Pak, jalan nasional yang harus standar sesuai peraturan atau perpres atau peraturan yang berada berlaku untuk jalan menuju standar? Ya, baik. Jadi sesuai ketentuan perundang-undangan itu lebar lajurnya itu masing-masingnya adalah 3,5 meter. Kalau 2 lajur berarti kan 7 meter dengan bahu jalan minimal 25 cm. Berarti minimal kita perlu lebar jalan 7,5 untuk bisa dikatakan sebagai jalan yang standar. Nah, untuk sebelumnya itu lebar jalannya itu ada di spot-spot tertentu itu masih kurang dari
7,5. Jadi ada yang 6 meter, ada yang 6,5. Nah, itu yang secara bertahap dari 2017 kita tingkatkan menjadi standar di 7,5 meter minimal. Kalau tadi banyak pelebaran jalan itu berapa kilo, termasuk untuk apa pelebaran jalan standar itu berapa kilo, mungkin bisa dijelaskan ada berapa kilometer dari pekerjaan yang ada di kegiatan preservasi Jalan Rembang Blora Cepu itu? Baik. Jadi untuk panjang keseluruhan dari awal ruas di Rembang Blora Cepu itu kita ada 70 kilo total. Jadi dari 70 kilo itu untuk pelebaran jalan menuju standarnya sendiri kita 5,5 kilometer. Jadi dimulai dari KM 146 plus 450 sampai KM 160 400. Jadi segmental ada 3 lokasi, itu spot-spot dengan panjang tadi 5,5. Kemudian untuk pelebaran jembatan kita ada 2, jadi duplikasi jembatan mati dan pelebaran box di jembatan Modang, itu total panjangnya 32 meter. Nah yang sisanya yang 64 kilo sekian itu kita lakukan pemeliharaan rutin kondisi maupun holding dan juga di pemeliharaan jembatannya juga. Ada kendala dalam pekerjaan jalan atau pelebaran jembatan itu apakah ada? Ya, kendala pasti ada ya, cuman kan bisa kita handle lah dengan baik. Jadi yang mendasar itu adalah yang pertama adalah utilitas. Utilitas itu kita ada utilitas PDAM dan Pertamina. Nah kebetulan tahun 2021 ini yang bersinggungan erat dengan kita, terutama yang di posisi jembatan ini ya, di posisi Kalimati ini, itu ada utilitas pipa Pertamina Cepu. Itu mereka ada 3 pipa diameter 6 inci. Itu kita memang dari awal di 2020 itu kita udah koordinasi secara proaktif gitu ya. Jadi kita datangi, kita diskusikan seperti apa relokasinya gitu ya. Karena kalau mereka tidak bergeser, kita tidak bisa mengerjakan. Tapi kalau kita paksakan kita kerjakan tanpa koordinasi, itu kan kaitannya dengan kepentingan nasional ya. Ada distribusi minyak, itu kita juga pertimbangkan itu. Jadi pertama itu utilitas Pertamina, kemudian kalau utilitas lainnya ada kayak PJU, ada kayak pipa tiang PLN itu juga mengganggu. Kemudian yang terakhir itu adalah kondisi COVID. Jadi COVID ini memang jadi tantangan tersendiri di mana kita bekerja di lapangan juga harus hati-hati terhadap pandeminya ini ya gitu, karena di kami ini kemarin sempat terjadi baik dari kami tim PPK, tim konsultan maupun tim penyedia jasa itu kita terpapar gitu. Jadi kita hampir 2 bulan lah jadi agak slow down karena memang dahsyatnya itu, dampaknya itu, jadi kita hampir semua jadi kita terpapar, jadi kita harus isolasi, jadi kan agak menghambat kita dalam bekerja di lapangan. Tapi kita coba sikapi, kita coba antisipasi, akhirnya ya kita bisa melalui semua itu dengan baik. Jadi paket ini per tanggal 31 Desember 2021 sudah kami PHO-kan. Jadi semua sudah selesai, baik itu pelebaran jalannya, kemudian pelebaran jembatannya, dan yang terakhir pemeliharaan jalan dan jembatannya semua sudah kami selesaikan sesuai dengan amanah dalam kontrak. Berarti tidak menghalangi pekerjaan harus selesai siang, berarti sesuai target dari kontrak tersebut 1 Desember. Iya, jadi kalau kami di Bina Marga itu nggak kenal kata mundur gitu ya. Jadi kalau bisa malah dipercepat ya. Jadi ya memang karena ada sedikit hambatan, tapi kami masih bisa kami antasi. Jadi ya sesuai dengan harapan kami, karena ini kontraknya juga single years kontrak, jadi kan kita tidak bisa mundur gitu ya. Karena kalau mundur itu ada dampak-dampak tertentu yang harus disikapi dan itu akan merepotkan kita semua gitu, baik
di kami maupun di balai. Jadi alhamdulillah dengan kerjasama dari semua lini, semua stakeholder terkait, kita bisa mensukseskan agar paket kemarin 2021 ini sesuai target. Ini kita mau bicara ini terkait masalah yang tadi utilitas. Itu koordinasinya itu apakah sebelum ataukah sampai pekerjaan selesai itu gimana? Jadi koordinasinya dari pihak PPK 1.5 ini. Jadi memang kalau koordinasi kita itu tadi kita ada proaktif. Jadi bahkan ketika pelaksanaan desain pun kami dari Satker PJN, Satker Fisik itu kita juga udah membantu supaya desainnya itu bisa berjalan sesuai dengan desain awal yang disiapkan perencana ya, dalam hal ini P2JN. Jadi sebelum kontrak pun kita di bulan Oktober November itu kita udah kita ajak ketemu, udah kita ajak pembahasan rapat bersama bahwa kita awal tahun 2021 ada kegiatan ini. Kita mau ada pelebaran jalan, pelebaran jembatan di ruas-ruas ini, di jembatan ini. Nah, yang kami hadapi sesuai dengan survei teman-teman, survei awal pendahuluan di lapangan, ada posisi utilitas di lokasi di mana kami harus bekerja. Itu di jembatan di belakang ini, Pak ya? Iya, ini kalau kita lihat di samping ini kelihatan kok ada pipa. Iya, masih ada. Tadinya posisinya persis di tengah. Kalau dulu kan awalnya kan di samping sisi luar sebelah kiri ini ya. Nah itu ketika kita mau ada duplikasi jembatan kan kita harus kerja di situ, nggak boleh. Karena pipanya nggak boleh terganggu karena pipa itu cukup tua umurnya. Infonya dari Pertamina itu tahun 80. Nah itu kita kan dari Pertamina juga khawatir kalau ada sedikit goncangan atau apa, khawatirnya terjadi kebocoran. Ya harus hati-hati ya. Ya. Ya itu dia. Itu sama pihak dari pihak Pertamina sendiri. Ya kita koordinasi, kita minta Pertamina pindahkan atau kami pindahkan, nggak ada masalah, kita siap gitu kan. Intinya kami harus kerja, waktu kami cuma 1 tahun anggaran. Jadi ya akhirnya dengan koordinasi intens, kemudian dibantu dengan dari Satker Induk, PJN, kemudian juga dari pimpinan di Balai Jateng DIY, akhirnya kita bisa minta Pertamina untuk geser ke luar dari lokasi struktur jembatan kita yang akan kita segera kerjakan kemarin itu. Harus, karena dari November 2020 itu kami baru bisa mengerjakan itu di awal Oktober. Jadi Oktober, November, Desember. Jadi praktis cuman 3 bulan. Kita harus mengejar target kita, karena kalau setelah kontrak kami sebenarnya harusnya dari bulan Mei itu kita udah harus kerja, cuman kita terkendala utilitas itu gitu. Jadi kita bisa kerja, tapi kita nggak bisa frontal, nggak bisa optimal gitu. Dari selesainya sesuai kontrak pekerjaan preservasi jalan Kembang Blora Cepu ini berarti dari pihak penyedia jasa, dari pihak pengawas, dari pihak PPK ya, termasuk PPK, termasuk pengawas konsultan, bisa selesai setepat waktu. Adakah mungkin suatu trik mungkin dilakukan koordinasi tiap minggu atau tiap bulan dalam proses pekerjaan ini harus selesai sesuai kontrak? Ya baik. Ya, yang paling penting dan paling utama adalah setiap kita bekerja, kita niatkan semua langkah kita untuk ibadah. Jadi kita selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai yang maha mewujudkan. Itu kita harus jangan lupa berdoa selalu. Itu kita pesankan ke teman-teman. Kemudian yang kedua, otomatis kita bekerja kan tidak bisa sendiri. Jadi ada stakeholder terkait, mau nggak mau itu kita harus satu-satu kita urai, benang kusutnya di mana itu kita urai sampai clear. Kemudian yang ketiga, di masa pandemi ini memang mau nggak mau, suka nggak suka, taat prokes, disiplin prokes adalah harus dan wajib, karena itu udah kami buktikan sendiri dengan kita disiplin dan ketat terhadap prokes. Ya meskipun ada kendala di awal, tapi kami bisa mengatasinya gitu. Jadi cukup sekian Pak Jody. Saya terima kasih banyak atas waktunya untuk menemani
Media Analisa Publik TV. Sekian teman-teman untuk liputan kita di wilayah PPK 1.5 Rembang Blora Cepu, Provinsi Jawa Tengah. Salam pers.